agama Islam mulai masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-7. Namun, ajaran Islam baru menyebar dengan pesat pada sekitar abad ke-13, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, salah satunya Kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan pendapat para ahli yang disesuaikan dengan temuan-temuan sejarah, pembawa Islam ke Indonesia antara abad ke-7 hingga abad ke-13 adalah orang Muslim dari Arab, Persia, dan India, Gujarat, Benggala. Para penyebar Islam itu dapat dibagi ke dalam 4 golongan. Lantas, dari golongan siapa saja yang menyebarkan Islam ke Indonesia? Satu, golongan pedagang. Para ahli sepakat bahwa kedatangan Islam ke Indonesia melalui jalan perdagangan, sehingga pembawanya pun berasal dari golongan pedagang. Berbeda dengan misi penyebaran agama lain yang dilakukan oleh kelompok tertentu, pedagang-pedagang Islam merupakan pembawa misi penyebaran agama yang umum di negeri asing. Salah satu faktor pendorong kedatangan pedagang Islam ke Indonesia adalah urusan ekonomi perdagangan. Awalnya, pedagang Arab yang memperkenalkan agama Islam di Indonesia kemudian disusul pedagang dari Mesir, Persia, dan Gujarat. Para pedagang Islam tersebut telah lama mengadakan hubungan dagang dengan India, Cina, dan Asia Tenggara. Sambil berdagang, mereka juga turut menyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal itu karena sifat misi penyebaran agama dalam Islam adalah bahwa setiap Muslim merupakan pendakwah agama. Golongan pedagang umumnya menyebarkan Islam di daerah pesisir yang dekat dengan jalur perdagangan laut. 2. Golongan mubalik. Golongan mubalik atau guru agama Islam adalah kelompok yang tugasnya memang khusus untuk mengajarkan agama Islam. Mereka bertugas menyebarkan Islam dari pusat-pusat dakwah Islam ke daerah-daerah di Kepulauan Indonesia. Salah satu contohnya adalah Datuk Ri Bandang, ulama dari Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke Kutai dan Goa. Kemudian para mubalik dari Demak yang mempunyai misi ke Kerajaan Banjar, dan Syekh Said dari Pasai yang menyebarkan Islam di kalangan raja-raja serta rakyat Patani. Selain itu, banyak juga orang Indonesia yang bermukim dan belajar agama di Mekah, kemudian pulang ke tanah air untuk mengajarkan ilmu yang mereka dapat. 3. Golongan Sufi. Selanjutnya, golongan masyarakat yang turut andil dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu penganut tasawuf, atau disebut golongan Sufi. Ahli tasawuf atau Sufi adalah orang yang telah menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun lahir dan batinnya untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Beberapa golongan Sufi yang memengaruhi tasawuf di Indonesia, diantaranya adalah Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdurrauf As-Singkili, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Golongan para wali. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songgo, 9 wali, yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Anggota Wali Songgo di antaranya Sunan Gresik, penyebar Islam di Gresik, Sunan Ampel, penyebar Islam di Surabaya Sunan Giri, penyebar Islam di Gresik, Sunan Bonang, penyebar Islam di Tuban, Rembang, Pulau Bawean, dan Madura Sunan Derajat, penyebar Islam di Lamongan, Sunan Kalijaga, penyebar Islam di Cirebon Sunan Muria, penyebar Islam di Kudus, Jepara, dan Pati Sunan Kudus, penyebar Islam di Kudus Sunan Gunung Jati, penyebar Islam di Cirebon dan Priangan. Di samping Wali Songgo, banyak juga para tokoh penyebar Islam yang disebut sebagai wali. Misalnya Sunan Bayat yang berkedudukan di Klaten, Syekh Bentong, Syekh Ahmad Jagung, dan masih banyak lainnya.